Istilah hacker atau peretas digunakan untuk menyebut seseorang yang terampil menganalisis dan melakukan penyusupan ke dalam suatu jaringan komputer atau program. Hacker juga mampu mengembangkan dan memodifikasi program, serta mengatasi berbagai masalah teknis. Kemampuan hacker dalam melakukan peretasan dapat digunakan untuk tujuan baik dan buruk. Namun, kini citra hacker cenderung buruk karena banyaknya kasus pembobolan terhadap data-data penting, termasuk data milik pemerintah. Belakangan ini kemunculan seorang hacker dengan nama Bjorka cukup menghebohkan masyarakat Indonesia. Sebab, Bjorka telah meretas data-data penting masyarakat Indonesia. Di antaranya data pelanggan IndiHome, data registrasi SIM card, data KPU, serta data pribadi para pejabat seperti Menteri Kominfo Johnny G. Plate, Puan Maharani, serta Luhut Binsar Panjaitan. Jauh sebelum Bjorka, tercatat setidaknya hacker-hacker yang berhasil menggemparkan dunia. Lantas, siapa saja nama-nama hacker tersebut? Yang pertama, Kevin Mitnick. Hacker yang terkenal usai berhasil membobol data keamanan milik Komando Pertahanan Amerika Utara. Aksi peretasan pertama yang Kevin Mitnick lakukan adalah ketika di usia 12 tahun, yaitu membobol sistem keamanan kartu bus berlangganan di Los Angeles hanya dengan menggunakan struk tanda penumpang yang telah dibuang pada tempat sampah. Hal tersebut ia lakukan dengan tujuan supaya bisa menaiki bus secara gratis dan tidak terbatas waktu atau selama-lamanya. Peretasan kedua berlanjut ketika ia menginjak usia 16 tahun, tepatnya pada tahun 1979. Saat itu ia berhasil membobol sistem keamanan komputer dan menyalin isi perangkat lunak pada perusahaan Digital Equipment Corporation atau DEC. Hanya berbekal nomor telepon untuk ARP, ia sudah berhasil meretas dan mengambil data pada DEC. Akibat aksinya tersebut, ia menjadi salah satu buronan hacker termuda saat itu. Kevin Mitnick akhirnya tertangkap dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dengan 3 tahun masa pengawasan pasca ditahan. Meski telah merasakan kehidupan di balik jeruji, Kevin Mitnick tetap melancarkan aksi peretasannya, bahkan kali ini perusahaan-perusahaan besar menjadi korbannya, seperti Nokia dan Motorola. Kevin membobol data perusahaan, merubah pola data keamanan, serta mencuri email seseorang secara keseluruhan. Banyak perusahaan yang mengaku merugi jutaan dolar akibat aksi peretasan data yang Kevin Mitnick lakukan. Peretasan terbesar yang ia lakukan adalah ketika pada tahun 1982, Kevin Mitnick berhasil membobol data keamanan milik Komando Pertahanan Amerika Utara. Aksinya ini sungguh sangat berbahaya dan di luar dugaan. Di tahun 1995 ia berhasil ditangkap FBI dan Kevin didakwa 5 tahun kurungan penjara. Setelah bebas di tahun 2000, ia memutuskan untuk berhenti menjadi hacker yang mengacak-acak sistem keamanan siber dan kini Kevin Mitnick menjadi seorang konsultan dan pembuat keamanan pada sistem komputer. Berbagai kasus peretasan yang ia lakukan membuat sosoknya dikenal sebagai hacker yang melegenda dan sekaligus pelopor pertama aksi peretasan muncul di dunia. Hacker selanjutnya ialah Kevin Poulsen alias Dark Dante. Aksi pertama Kevin Poulsen dimulai pada 1983. Saat ia berusia 17 tahun, Kevin Poulsen alias Dark Dante tercatat pernah meretas jaringan komputer ARPANET di Pentagon milik Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Pemerintah lalu dengan cepat berhasil menangkapnya. Namun, kala itu, Poulsen tidak ditahan lantaran masih di bawah umur. Di tahun 1988 pada usia 23 tahun, Kevin Poulsen meretas jaringan komputer federal dan mulai mencari-cari file untuk penyelidikan Presiden Filipina Ferdinand Marcos. Karena aksinya itu, Kevin Poulsen mulai diburu FBI. Kevin Poulsen juga pernah mengambil alih saluran telepon untuk stasiun radio LA, memastikan bahwa mereka adalah penelepon yang menang dalam kontes dengan hadiah mobil sport Porsche. Setelah menjadi buronan FBI, di tahun 1991 akhirnya Kevin Poulsen ditangkap di sebuah supermarket dan dijatuhi hukuman 51 bulan penjara dan diperintahkan membayar ganti rugi sebesar $56.000 Amerika. Setelah dipenjara, dia dibebaskan pada Juli 1996 dan dia diperintahkan untuk tidak menggunakan komputer atau internet selama 3 tahun ke depan. Sejak Kevin dibebaskan, dia telah melakukan banyak perubahan dan menjadi jurnalis. Dia mulai menulis tentang keamanan komputer untuk majalah Wired dan juga menulis bukunya sendiri berjudul Kingpin. Fakta menarik lainnya adalah dia mulai menggunakan keterampilan peretasannya untuk menangkap 744 pelanggar seks terdaftar yang menggunakan MySpace untuk menjebak korban di bawah umur. Yang ketiga ada Jonathan James. Di umur 16 tahun, Jonathan James berhasil membobol sistem keamanan Defense Threat Reduction Agency, yang merupakan cabang dari Departemen Keamanan Amerika Serikat. Lewat aksinya ini, James mampu mencuri username, password, dan melihat email rahasia. James juga berhasil menjebol komputer NASA dan mencuri software dengan harga $1,7 juta Amerika.
Departemen Keadilan Amerika Serikat mengatakan bahwa software yang dicuri James berkaitan dengan stasiun ruang angkasa internasional, termasuk pengaturan suhu dan kelembapan di ruang angkasa. Karena ulah James, sistem komputer NASA terpaksa ditutup dan pada akhirnya menelan biaya $41.000 Amerika. James adalah remaja pertama yang dihukum secara federal untuk jenis pidana komputer hacking. James melakukan hack ke komputer NASA dan Departemen Pertahanan untuk bersenang-senang. Di antara aksi-aksi yang pernah dilakukannya yaitu ia pernah menembus Marshall Space Flight Center di Huntsville, Alabama, dan mendownload perangkat lunak pengendalian lingkungan untuk International Space Station, program yang mengontrol suhu dan kelembaban di stasiun ruang hidup. James dijatuhi hukuman 6 bulan tahanan rumah. Pada Mei 2008, dia ditemukan tewas setelah menembak dirinya sendiri. Selanjutnya ialah Albert Gonzales. Albert Gonzales adalah seorang hacker Amerika dan penjahat komputer yang dicurigai mengorganisir pencurian kartu kredit dan penjualan selanjutnya lebih dari 170 juta nomor kartu dan ATM antara tahun 2005 dan 2007. Pada usia 14 tahun, ia berhasil meretas NASA, yang mengakibatkan FBI mengunjungi sekolah menengahnya, tetapi itu tidak menghentikannya untuk melakukan apa yang ingin ia lakukan bertahun-tahun kemudian. Di tahun 2002, dia menjadi salah satu direktur Shadow Crew, sebuah forum di mana penjahat dunia maya bertukar layanan mulai dari penjualan data kartu kredit dan kartu jaminan sosial hingga kejahatan dunia maya. Setelah aksinya itu, Albert ditangkap di New York pada tahun 2003 ketika seorang detektif dari Departemen Kepolisian New York melihatnya menarik uang tunai dari beberapa kartu kredit. Agar lolos dari tuntutan, Gonzales setuju untuk membantu pihak berwenang dan direkrut sebagai informan untuk Operation Firewall, sebuah tim tugas cybercrime federal. Pada Oktober 2004, dia membantu kepolisian dalam penangkapan ratusan pengguna situs Shadow Crew. Gonzales dan kru peretas lainnya memperoleh akses ke sekitar 180 juta rekening kartu pembayaran dari basis data pelanggan beberapa perusahaan paling terkenal di Amerika, termasuk Office Max, restoran Dave & Buster, Tanjung Max dan rantai pakaian Marshall. Pada Mei 2008, agen federal menangkap Albert dan temannya Stephen di hotel mewah tempat mereka menginap di Miami. Para agen menemukan pistol, 2 komputer laptop, dan uang tunai $25.000 Amerika. Dia kemudian juga mengaku bahwa ia telah mengubur uang senilai $1 juta Amerika di halaman orang tuanya. Berkat perbuatannya itu, pada 2010 Albert dijatuhi hukuman selama 20 tahun penjara. Lalu selanjutnya Anonymous. Anonymous pertama kali muncul pada 2003. Berbeda dengan keempat hacker di atas, Anonymous bukanlah perorangan, melainkan terdiri dari beberapa hacker yang tergabung dalam satu kelompok. Kelompok peretas Anonymous diketahui melakukan peretasan sebagai bentuk aksi protes. Kelompok itu yang dianggap sebagai aktivis, yang dikaitkan dengan berbagai insiden terkenal selama bertahun-tahun, termasuk serangan internet terhadap pemerintah, perusahaan besar, lembaga keuangan, dan kelompok agama. Anonymous mendapat perhatian nasional pada 2008 ketika meretas situs web Church of Scientology. Meskipun banyak yang memuji Anonymous, anggota kelompok peretasan itu telah menghadapi tuntutan atas tindakan mereka. Di sisi lain, kelompok Anonymous sangat lihai dalam menyerang targetnya. Hal itu telah terbukti dari dikendalikan dan dirusaknya sebuah situs web hingga bocornya informasi yang diretas. Anonymous diklaim sangat menakutkan bagi lembaga kuat di seluruh dunia, mulai dari pemerintah, perusahaan, hingga organisasi nirlaba. Yang terbaru pada awal September 2022, kelompok peretas Anonymous beraksi dengan meretas aplikasi Yandex.Taxi. Akibat aksinya itu, jalanan di Moskow, tepatnya di Kutuzovsky Prospect mengalami kemacetan. Kemacetan itu tercipta karena hacker meretas aplikasi Yandex.Taxi dan melakukan pemesanan pada banyak taksi untuk penjemputan di satu lokasi pada satu waktu yang sama. Akibat peretasan ini, jalanan itu sempat mengalami kemacetan hingga 40 menit. Anonymous sendiri telah mendeklarasikan perang cyber kepada Rusia awal tahun ini dan mengklaim beberapa kali meretas situs-situs resmi milik pemerintah Rusia. Salah satunya adalah stasiun TV resmi Rusia yang diserang Anonymous dengan menampilkan bendera dan musik Ukraina. Pada awalnya, Anonymous dikabarkan hanya tentang hiburan. Namun, Anonymous tumbuh tanpa diketahui penyebabnya menjadi semacam sistem dalam internet untuk menyerang balik pada siapapun yang dianggap sebagai musuh atas kebebasan di dunia internet atau nyata. Dan itulah beberapa hacker-hacker yang berhasil menggemparkan dunia.